Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Sadikia dari Prodi PGSD 1B NPM 20160021. Di sini saya akan menjelaskan hasil resum saya dari bab 1 sampai bab 3 untuk memenuhi mata kuliah belajar dan pembelajaran di sekolah dasar. Bab 1, Hakikat belajar dan pembelajaran. A. Pengertian belajar. Belajar merupakan suatu kegiatan yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan. Menurut Ergagne, belajar didefinisikan sebagai suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Gagne mengemukakan 5 macam hasil belajar, yaitu 1. Informasi verbal, merupakan kemampuan untuk mengkomunikasikan secara lisan pengetahuannya tentang fakta-fakta. 2. Keterampilan intelektual, merupakan kemampuan untuk dapat memperbedakan, menguasai konsep, aturan, dan memecahkan masalah. 3. Strategi kognitif, merupakan kemampuan untuk mengkoordinasikan serta mengembangkan proses belajar dengan cara merekam, membuat analisis, dan sintesis. 4. Sikap kapabilitas adalah kecenderungan untuk merespon secara tepat terhadap stimulus atas dasar penilaian terhadap stimulus tersebut. 5. Keterampilan motorik dapat dilihat dari segi kecepatan, ketepatan, dan kelancaran gerakan otot serta anggota badan yang diperlihatkan orang tersebut. B. Ciri-ciri belajar. 1. Terjadi perubahan tingkah laku, baik yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati secara langsung. 2. Perubahan tingkah laku hasil belajar pada umumnya akan menetap atau permanen. Proses belajar umumnya membutuhkan waktu tidak sebentar, di mana hasilnya adalah tingkah laku individu. 4. Beberapa perubahan tingkah laku tidak termasuk dalam belajar adalah karena adanya hipnosa, proses pertumbuhan, kematangan, hal gaib, mukjizat, penyakit, dan kerusakan fisik. 5. Proses belajar dapat terjadi dalam interaksi sosial di suatu lingkungan masyarakat di mana tingkah laku seseorang dapat berubah karena lingkungannya. C. Tujuan belajar. Tujuan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi perubahan tingkah laku dari individu setelah individu tersebut melakukan proses belajar. Tujuan belajar merupakan hal yang penting dalam rangka sistem pembelajaran. Menurut Omar Hamalik, terpenting itu terletak pada 1. Untuk menilai hasil belajar. 2. Untuk bimbingan siswa belajar. 3. Untuk merancang sistem pembelajaran. 4. Untuk melakukan komunikasi dengan guru lainnya dalam meningkatkan proses pembelajaran. 5. Untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan dan keberhasilan program pembelajaran. D. Pembelajaran. Menurut Undang-Undang Nomor 20
tahun 2003 pasal 1 ayat 20, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Secara global, perbedaan antara pendidikan dan pembelajaran dapat dideskripsikan, yakni pendidikan menitik berat pada pembentukan dan pengembangan kepribadian, sedangkan pembelajaran adalah proses transfer ilmu pengetahuan dengan tujuan mendapatkan perubahan tingkah laku pada peserta didik setelah memperoleh pengetahuan. Persamaan belajar, mengajar, dan pembelajaran. Mengajar adalah sebuah kegiatan yang memancing siswa untuk belajar, maka tidak akan ada yang namanya belajar jika tidak ada tindakan mengajar. Keduanya saling berkaitan dan bagian dari pembelajaran. Ketiganya sama-sama saling mendukung untuk perubahan tingkah laku ke arah yang positif serta mengembangkan potensi yang ada dalam diri siswa dan berlangsung dalam waktu yang sama dan lingkungan yang sama. Hakikat belajar, mengajar, dan pembelajaran. Pada hakikatnya, belajar, mengajar, dan pembelajaran saling berkaitan satu sama lain. Selama kegiatan pembelajaran, peserta didik diberikan kesempatan untuk menggali, mengembangkan, dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh setiap individu. Bab 2. Prinsip belajar. Prinsip belajar adalah suatu hubungan yang terjadi antara peserta didik dengan pendidik agar siswa mendapat motivasi belajar yang berguna bagi diri sendiri. Prinsip-prinsip belajar yang diintisarikan oleh Rothwell sebagai berikut. 1. Prinsip kesiapan. Prinsip kesiapan ialah kondisi yang memungkinkan ia dapat belajar. Yang termasuk dalam kesiapan ini adalah kematangan dan pertumbuhan fisik, inteligensi, latar belakang, pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang dapat memungkinkan seseorang dapat belajar. 2. Prinsip motivasi. Motivasi adalah suatu kondisi dari siswa untuk memprakarsai, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. 3. Prinsip persepsi. Persepsi ialah interpretasi tentang situasi yang hidup. Persepsi ini mempengaruhi perilaku individu. 4. Prinsip tujuan. Tujuan adalah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. 5. Prinsip perbedaan individual. Seorang guru perlu memperhatikan latar belakang, emosi, dorongan, dan kemampuan individu dan menyesuaikan materi belajar dan tugas-tugas belajar kepada aspek-aspek tersebut. 6. Prinsip transfer dan retensi. Apapun yang dipelajari dalam suatu situasi pada akhirnya akan digunakan dalam situasi yang lain disebut dengan transfer. Kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi
hasil belajar disebut dengan retensi. 7. Prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif mencakup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya membentuk perilaku baru, berpikir, menalar, menilai, dan berimajinasi. Merupakan aktivitas mental yang berkaitan dengan belajar kognitif. 8. Prinsip belajar afektif. Belajar afektif mencakup nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. 9. Prinsip belajar fisikomotor. Proses belajar fisikomotor individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Belajar fisikomotor mengandung aspek mental dan fisik. 10. Prinsip evaluasi. Prinsip evaluasi mencakup kesadaran individu mengenai keterampilan, motivasi belajar, dan evaluasi untuk belajar. 11. Implikasi prinsip-prinsip belajar, yaitu perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung atau pengalaman, pengulangan, tantangan, balikan, dan penguatan, serta perbedaan individual. Bab 3. Komponen pembelajaran. A. Pengertian komponen pembelajaran. Komponen pembelajaran merupakan bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya proses pendidikan. B. Bagian-bagian komponen pembelajaran. 1. Tujuan pendidikan dan pengajaran. Tujuan memiliki nilai yang sangat penting di dalam pengajaran. 2. Peserta didik atau siswa. 3. Pendidik atau guru. Guru merupakan komponen pembelajaran yang berperan sebagai pelaksana dan penggerak kegiatan pembelajaran. Gurulah yang harus menyiapkan program pembelajaran, bahan pembelajaran, sarana pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran bagi siswanya. 4. Materi pembelajaran. Bahan pembelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. 5. Metode pembelajaran merupakan komponen cara pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru dalam menyampaikan pesan atau materi pembelajaran agar mencapai tujuan pembelajaran. 6. Media pembelajaran. Dalam pembelajaran jarak jauh, media pembelajaran dapat diwujudkan dalam bentuk bahan pembelajaran yang dipersiapkan untuk belajar mandiri. 7. Evaluasi pembelajaran. Evaluasi merupakan komponen yang berperan untuk menetapkan keberhasilan dan kegagalan aktivitas pembelajaran. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.